Baik, selamat malam Ibu Bernadine, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Muhammad Amin Nizam Sakarian, NIM 19082, teman saya Hari Adityawan, NIM 19083, Putri Ramadhani dengan NIM 19086, dan Khofifah Hairunisa dengan NIM 19088. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang mengukur kinerja hubungan pelanggan. Adapun bagian sub-sub materi yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah pengukuran nilai strategis berbasis pelanggan. Yang kedua adalah strategi pemilihan pelanggan populer. Yang ketiga adalah teknik evaluasi strategi pemilihan alternatif pelanggan. Dan terakhir, yaitu adalah studi kasus. Next. Baik, pemaparan materi ini akan didahului untuk pendahuluan, yang mana untuk dapat bersaing di era saat ini, setiap perusahaan harus meningkatkan kinerjanya. Faktor penting yang harus ditingkatkan terkait dengan produksi, pelayanan, strategi, struktur organisasi, maupun sistem kinerja perusahaan. Untuk kesuksesan perusahaan dapat dilihat pada pengelolaan aktivitas bisnis, yang mana salah satunya dengan memanfaatkan data-data penting yang tersedia untuk mengukur kinerja perusahaan. Pengukuran kinerja merupakan proses mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan operasional dalam mencapai sasaran, tujuan, serta visi dan misi, termasuk efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas dan pelayanan terbaik, sampai kepada pelanggan sehingga dapat memuaskan pelanggan. Customer Relationship Management berfokus pada pengelolaan hubungan baik dengan pelanggan. CRM memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan menargetkan pelanggan yang mana menguntungkan, sehingga dapat dipertahankan menjadi pelanggan yang setia untuk jangka panjang yang akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Next. Pada materi pertama yaitu pengukuran nilai strategis berbasis pelanggan. Next. Yang pertama yaitu strategi Customer Based Value Matrix. Strategi Customer Based Value Matrix berfungsi untuk keuntungan jangka panjang dan bertujuan untuk memandu keputusan perusahaan dengan tujuan untuk memaksimalkan profitabilitas jangka panjang dari basis pelanggan. Secara khusus, kami akan memperkenalkan keterkinian, frekuensi, dan nilai moneter RFM, nilai pelanggan masa lalu, nilai sumber hidup pelanggan, dan ekspektasi pelanggan. Next. RFM. RFM adalah singkatan dari kebauran, frekuensi, dan moneter nilai. Teknik ini menggunakan 3 metrik untuk mengevaluasi perilaku pelanggan dan nilai pelanggan dan sering digunakan dalam praktik aktivitas manajemen hubungan pelanggan. 1. Kekinian. Resensi. Ukuran berapa lama telah terjadi sejak pelanggan terakhir memesan dengan perusahaan. Kedua, frekuensi, yang mana untuk mengukur seberapa seringnya pesanan pelanggan dari perusahaan pada periode tertentu yang ditentukan. Ketiga, monetary value, untuk mengukur jumlah yang pelanggan hadir dari RFM adalah untuk mengklasifikasikan pelanggan berdasarkan ukuran RFM mereka yang dihasilkan kelompok pelanggan dikaitkan dengan pembelian perilaku. Misalnya kemungkinan untuk menanggapi kampanye pemasaran, RFM mirip dengan transisi pendekatan matriks. Dalam hal itu juga membaca perilaku pelanggan dari waktu ke waktu dalam apa yang disebut state space. Artinya, pelanggan bergerak dari waktu ke waktu melalui ruang dengan status aktivitas tertentu yang ditentukan. Next. Selanjutnya adalah Perceived Customer Value, PCV. Nilai pelanggan masa lalu adalah metrik yang mengasumsikan hasil transaksi masa lalu adalah indikator kontribusi masa depan pelanggan. Nilai pelanggan ditentukan berdasarkan total kontribusi terhadap keuntungan yang diberikan oleh pelanggan dari masa lalu. Teknik permodelan ini mengasumsikan bahwa kinerja masa lalu dari pelanggan menunjukkan tingkat profitabilitas masa depan. Karena produk atau layanan dibeli dengan harga yang berbeda, poin waktu selama masa hidup pelanggan. Semuanya transaksi harus disesuaikan dengan time value of money. Next. Selanjutnya adalah lifetime value matrix atau disingkat LTV.
yaitu adalah metrik berwawasan ke depan yang memungkinkan pengambilan keputusan jangka panjang. Ini adalah ukuran fleksibel yang harus disesuaikan dengan spesifik konteks bisnis atau suatu industri. Setiap individu pelanggan dievaluasi atas kontribusi yang diharapkannya kepada perusahaan. Namun, kita harus ingat bahwa semua perkiraan tunduk pada ketidakpastian. Perusahaan menyadari untuk asumsi terutama untuk prediksi tingkat retensi dan GC adalah penting untuk interpretasi LTV yang benar dan dalam menerapkan tindakan yang benar. LTV berguna dalam berbagai situasi seperti untuk mengevaluasi efek dari program loyalitas pelanggan, layanan lainnya aplikasi terdiri dari diskriminasi harga dari pelanggan dengan LTV rendah, perawatan yang lebih baik dari tinggi pelanggan LTV, misalnya kartu emas Lufthansa anggota, atau keputusan tentang berapa banyak yang harus dibayar dari iklan spanduk internet untuk akuisisi pelanggan baru. Selanjutnya adalah customer equity. Customer equity mewakili nilai basis pelanggan ke sebuah perusahaan. Oleh karena itu, metrik ini dapat dilihat sebagai link ke nilai pemegang saham perusahaan. Di samping itu, elemen ini, LTV, tingkat retensi, dan GC, faktor penting yang mempengaruhi CE adalah proporsi pelanggan yang menguntungkan dengan pelanggan yang tidak menguntungkan. Untuk meningkatkan manajemen customer equity, upaya yang dilakukan perusahaan yaitu harus fokus pada peningkatan jumlah pelanggan yang sangat menguntungkan, sekaligus mengurangi jumlah yang tidak menguntungkan. Customer equity adalah ukuran relatif dari nilai merek dalam perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi yang kedua adalah strategi pemilihan pelanggan populer. Strategi pemilihan pelanggan populer merupakan strategi pemilihan pelanggan yang diterapkan ketika perusahaan ingin menargetkan pelanggan individu atau kelompok dengan alasan menyampaikan promosi ataupun mengundang pelanggan ke acara spesial. Satu langkah dalam keberhasilan implementasi CRM adalah penerapan metodologi penargetan yang cerdas untuk memaksimalkan manfaat bagi perusahaan dan pelanggan. Langkah tersebut dilakukan melalui teknik yang pertama, pembuatan profil, pohon klasifikasi, dan juga regresi logistik. Profiling. Profiling merupakan pendekatan intuitif untuk pemilihan pelanggan adalah untuk berasumsi bahwa pelanggan yang paling menguntungkan berbagi karakteristik umum, yaitu pelanggan yang menguntungkan mirip satu sama lain. Berdasarkan asumsi ini, perusahaan harus mencoba untuk menargetkan pelanggan dengan profil yang mirip dengan yang saat ini paling menguntungkan. Kerugian dari pembuatan profil adalah bahwa hanya pelanggan yang dipertimbangkan untuk penargetan yang serupa dengan yang sudah ada. Pelanggan yang menguntungkan segmen yang tidak cocok dengan pelanggan saat ini dasar mungkin terlewatkan. Yang kedua, classification trees atau pohon klasifikasi. Pohon klasifikasi sangat berguna ketika ada satu set besar prediktor potensial dalam sebuah model klasifikasi pelanggan. Pohon klasifikasi dapat digunakan untuk menemukan prediktor terbaik dari sejumlah variabel pelanggan. Yang ketiga, logistic regression. Digunakan untuk mengetahui hubungan linier antara variabel terikat dan variabel bebas. Misalnya jumlah orang yang memasuki toko pada hari Sabtu sebagai variabel dependen dan bunga, dan jumlah uang yang dihabiskan toko untuk iklan pada hari Jumat sebagai variabel independen. Dari kedua variabel tersebut, pada akhirnya dilihat apakah ada pengaruh dan hubungan di antara keduanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada teknik evaluasi strategi pemilihan alternatif pelanggan. Next. Menurut Philip Kotler tahun 1998, konsumen mempelajari merek-merek yang tersedia dan ciri-cirinya. Informasi ini digunakan untuk mengevaluasi semua alternatif yang ada dalam menentukan keputusan pembeliannya. Berikut adalah tahap evaluasi konsumen yang terdiri dari 5 tahap.
Yang pertama itu konsumen akan melihat suatu produk sebagai satu paket atribut produk. Yang kedua, konsumen memberi peringkat produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Yang ketiga, konsumen akan menyusun posisi dari setiap merek produk. Dan yang keempat, harapan kepuasan produk akan bervariasi terhadap tingkat atribut produk yang berbeda. Yang kelima, konsumen mencapai sikap terhadap merek yang berbeda melalui prosedur evaluasi. Terdapat konsumen yang menggunakan lebih dari satu tahap evaluasi. Next. Kemudian ada kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi berisi atribut-atribut suatu produk tertentu yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi alternatif pilihan produk. Pemasar harus memahami kriteria yang digunakan konsumen untuk mengevaluasi produk yang akan dibeli. Terdapat 4 kriteria umum dalam evaluasi konsumen. Yang pertama itu ada harga, di mana konsumen itu akan cenderung memilih produk dengan harga yang murah. Terus yang kedua ada merek, di mana merek ini menjadi kriteria penting dalam pembelian produk karena merek ini dijadikan sebagai kualitas atau mutu dari spesifikasi produk tersebut. Yang ketiga ada negara asal, di mana negara asal ini bisa menjadi citra bagi kualitas produk. Dan yang keempat itu ada atribut mencolok. Next. Selanjutnya ada model pandangan mengenai pengambilan keputusan konsumen yang terdiri dari 4 pandangan. Yang pertama itu ada pandangan ekonomis, di mana konsumen membuat keputusan secara rasional dan mengidentifikasi satu alternatif terbaik. Yang kedua, ada pandangan pasif, di mana konsumen menerima usaha promosi para pemasar dan menentukan dan menurutkan pada kata hati, atau biasa disebut irasional. Yang ketiga, ada pandangan kognitif, yaitu konsumen sebagai problem solver yang selalu mencari dan mengevaluasi informasi produk. Informasi tersebut sebagai pilihan untuk membeli atau menolak produk. Dan yang terakhir itu ada pandangan emosional, yaitu konsumen mengambil keputusan yang emosional atau impulsif dengan menurutkan desakan hati. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hovifah. Oke, selanjutnya untuk studi kasus yang kita ambil, yaitu kita mengambil perusahaan realnya yaitu dari PT Indofood Sukses Makmur dan untuk perusahaan ini dari Tokopedia. Next. Oke, untuk profil PT Indofood sendiri yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudoni Salim. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Perusahaan ini mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen, yaitu produk konsumen bermerek, bogosari, agrobisnis, distribusi, serta budidaya dan pengolahan sayuran. Untuk penerapan Customer Relationship Management pada PT Indofood, yaitu mereka pertama melakukan pembentukan fungsi layanan konsumen Indofood, di mana dalam mengelola setiap kritik dan saran dari konsumen, Indofood ini membentuk fungsi layanan konsumen, yaitu informasi call center dari layanan konsumen Indofood yang dapat diakses melalui laman berikut, yaitu www.indofood.com/customer-care. Dan yang kedua, untuk pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan, daya saing organisasi, dan kepuasan pelanggan. Di mana upaya pelatihan difokuskan pada pengembangan keterampilan teknis dan soft skill dari karyawan pada semua tingkatan. Next. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas distribusi dan produk dalam mencapai prioritas utama dan produk dan kemasannya. Di mana dalam memperluas distribusi dan jaringan outlet retail tradisional melalui peningkatan jumlah stok poin dan outlet retail di daerah-daerah baru. Dan untuk pelanggan UKM atau industri, yaitu sasarannya adalah memperbarui penawaran produk dan ukuran kemasan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Dan yang keempat, sistem manajemen
logistik yang terintegrasi, di mana sistem pengiriman baru menggunakan palet yang dilengkapi dengan GPS tracking dan yang juga diterapkan guna mengoptimalkan pengantaran ke depo-depo dan para pelanggan industri. Dan yang kelima, pengembangan sosial dan komunitas. Program-program ini difokuskan pada lima pilar utama, yaitu pembangunan sumber daya manusia, gizi untuk semua, peningkatan nilai ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan, serta solidaritas dan kemanusiaan. Dalam strategi PT Indofood dalam menjalin hubungan konsumen, yaitu Indofood menjalin dan membentuk suatu komunitas. Yang pertama itu Noodle Community, di mana dalam Noodle Community ini akan membentuk suatu hubungan antara pelanggan yang dapat terjalin dengan baik. Pada beberapa negara maju seperti Australia, mereka memiliki komunitas bernama Noodle Culture, di mana Indomie ini bukan hanya sekadar makanan darurat bagi mereka, tetapi juga sebagai makanan yang bercita rasa. Dan juga noodle shop di Indonesia, yaitu contohnya ada Warkop atau Warmindo. Dan untuk distribusi channelnya, yaitu beberapa negara lainnya seperti Indonesia banyak melakukan distribusi melalui beberapa supermarket seperti Carrefour, Hero, Walmart, 7-Eleven, dan lainnya. Indomie juga dijual melalui agen toko kelontong atau warkop, di mana komunitas Indomie juga terkadang mengadakan acara. Dalam hal ini, Indomie juga dapat berkontribusi pada pasar. Yang selanjutnya yaitu partner, di mana partner ini penting bagi Indomie dalam proses go internasional. Contohnya yaitu pada supermarket dan noodle shop ini. Kemudian yaitu ada Health Institute, di mana Indofood juga memiliki akses pada institusi kedokteran yang mana bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar bahaya instan jika dikonsumsi berlebihan. Selain itu, melalui Health Institute ini juga mengadakan sosialisasi mengenai seberapa sering sebaiknya seseorang mengkonsumsi Indomie dengan analisis nutrisi yang dibutuhkan para pencinta mie agar supaya hidup sehat dengan menikmati makanan kesukaan mereka. Dan selanjutnya itu supply chain atau activity configuration, di mana Indomie untuk go internasional dalam supply chain dan activity adalah pabrik yang siap untuk dijalankan di negara-negara besar. Dan yang terakhir yaitu media cetak dan elektronik, di mana lagu dan banner ini dapat dijadikan sarana untuk mendekatkan kepada pelanggan. Contohnya itu iklan seorang rapper yang bernama Jesitu dari Inggris, yang menyampaikan lagu rap tentang kegemaran mereka untuk mengembali keseharian mereka dalam mengkonsumsi Indomie. Selain itu juga terdapat banner raksasa atau banner di Mekah, yaitu sebagai bukti bahwa betapa Indomie menjadi produk makanan yang sangat disukai di Saudi Arabia. Dan untuk perusahaan selanjutnya yaitu kita mengambil perusahaan Tokopedia, di mana Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik yang didirikan pada 17 Agustus 2009 oleh William Tanujaya dan Leonidas Alva Edison. Tokopedia menjadi salah satu program internet Indonesia dengan pertumbuhan yang pesat dengan mengusung model bisnis, marketplace, dan mall online. Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil, dan brand untuk membuka dan mengelola toko online. Adapun penerapan CRM pada Tokopedia. Yang pertama, Tokopedia ini aktif dalam melakukan event. Tokopedia menggelar acara WIB atau Waktu Indonesia Belanja. Ini merupakan ajakan belanja murah mulai tanggal 25 hingga akhir setiap bulannya. Pada WIB ini terdapat banyak penawaran spesial seperti cashback, spesial 100%, diskon hingga 90%, bebas ongkir dengan minimal transaksi 10.000, dan kejar diskon serba 11 dan lainnya. Yang kedua itu Tokopedia memberikan program loyalitas. Program loyalitas Tokopedia ini yaitu sering disebut dengan Toko Points, di mana dalam cara mendapatkan Toko Points ini dengan melakukan pembelanjaan produk
dan penukarannya dapat ditukar untuk semua transaksi produk fisik dan produk digital tanpa batas minimum atau maksimum penukaran poin. Tokopedia juga memberikan status membership loyalty yakni Classic, Silver, Gold, dan Platinum. Semakin tinggi level membership, maka akan semakin banyak juga keuntungan atau benefit yang didapat. Yang ketiga yaitu Tokopedia memberikan pelayanan terbaik, di mana pada Tokopedia ini terdapat divisi Customer Relations spesialis yang membantu mengatasi masalah konsumen. Di mana divisi tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian listing, email, dan transaksi. Dan juga media yang mereka tawarkan antara lain ada melalui sosial media, call center, email, tiket atau layanan pengguna, DM atau private message, dan juga datang langsung ke kantor. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 6. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.